Perkenalkan, nama saya Nisbayanti dari kelas 3D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah sterilisasi dan fertilasi, yang dimana yaitu menjelaskan bagaimana organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina, dan menjelaskan bagaimana hormonal dan fungsi hormonal ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama adalah testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Dan yang kedua adalah epidemis, merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fasa epiresia pada testis dengan ductus deferens. Epidemis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang ketiga itu ductus deferens, adalah sepasang saluran dari ujung distal kaudia masing-masing epidemis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika melalui kanalis inguinalis ke arah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Ductus deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi. Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan, membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium uretra eksternal pada ujung bebas dari penis. Penis mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi, dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina. Organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua yaitu oviduk, merupakan saluran yang bertugas untuk menghasilkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk yang pertama adalah menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transfer spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga adalah pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitas spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang keenam adalah transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Yang ketiga adalah uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Fungsi uterus yang pertama adalah saluran yang dilewati gamet, gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Yang kedua adalah tempat terjadinya implantasi. Yang ketiga adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan yang keempat adalah berperan pada proses kelahiran. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat adalah serviks, terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks berfungsi menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyelesaikan atau menyeleksi sperma. Yang kelima adalah vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang
terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam adalah vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan prepucium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Yang ketujuh adalah klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventil sekitar 1 cm dalam labia. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Yang pertama adalah GnRH yang dihasilkan di hipotalamus, yang berfungsi sebagai hormon releasing, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tersebut. Yang kedua itu prolactin releasing hormone atau PRH dan prolactin inhibiting hormone atau PIH. Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar pituitary agar melepaskan hormon prolaktin. Sedangkan prolactin inhibiting hormone atau PIH berfungsi sebaliknya dengan memerintahkan kelenjar pituitary untuk menghambat pelepasan prolaktin. Yang ketiga adalah LH atau luteinizing hormone berfungsi utama dalam proses lutealisasi, sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak betina. Folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi. Fungsi LH juga dibutuhkan untuk membentuk korpus luteum serta mendukung terjadinya siklus estrus yang normal. Yang keempat adalah FSH. FSH adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan folikel atau folliculogenesis pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan. Yang kelima adalah estrogen, adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina, memicu birahi sebelum terjadi ovulasi, penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus. Yang keenam adalah progesteron atau P4, adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilasi serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebingungan dan perkembangan embrio. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat LH dalam pembentukan atau memberikan negatif feedback saat tidak terjadi kebuntingan. Terjadi kebuntingan sehingga korpus luteum mengalami lisis, sehingga gelombang perkembangan folikel yang baru dimulai. Yang ketujuh adalah testosteron, biasa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen, disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan, termasuk berperan penting dalam pubertas serta kemunculan karakteristik primer ternak jantan. Hormon ini dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis dan berfungsi untuk produksi dan perkembangan spermatozoa.
Nah, itulah tadi video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sampai jumpa.